أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب وكتب وبدل بدن وترى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضي الله عنهم عن جميع المسلمين والمسلمات ورضي الله عنه وقال أيضا الدنيا بلغ من شؤمها ومن تمنك لها يلهك عن طاعة الله وكيف الوقوف فيها. Nah berkata pula Ka'bul Ahbar, dunia itu sampai daripada sialnya atau daripada engkau mencita-cita menghayal dunia itu. Nah jadi menghayalnya aja membuat engkau lalai dari taat kepada Allah Ta'ala. Apalagi namun dapat dunianya ini belum lagi dunianya dihayal aja sudah lalai dari taat kepada Allah Ta'ala, apalagi menbujuran dunianya itu ada. Nah itu jadi sialnya dunia. Wakala Bakar bin Abdullah menarada yasagniyanin nada bidunya kana kamutfi'in nari bitibri. Nah berkata Bakar bin Abdullah, siapa ingin bahwa ia terkaya daripada dipanggil dengan dunia. Nah jadi kita orang nih lah gawian sibuk dengan dunia cuma supaya kada dipadahkan ahli dunia. Nah itu sulit jadi ini kaya sama nang gaya orang memajahi api lawan gayang. Nah api menyala timbunnya lawan gayang udah menyarap. Ini Donald Trump nyambutnya majahi api rawar kejadiannya sudah dipadahkan di Quran itu ada jenis api semacam itu la fihi isarum fihi narun tahtarakat. Itu ada jenis angin yang mengandung api yang bisa membakar apapun yang ditiupnya. Nah, ini anginnya memang mengandung api. Itu hanya saja terbukti Quran itu 14 abad yang lalu sudah turun lawan Nabi. Nah bingung kayak apa angin yang mengandung api kayaknya ya ini Donald Trump karena ada kalau dia apain itu jadian sombong guys ya anak ulahnya neraka yang seorang. وغالبا إذا رأيت أبناء الدنيا يتكلمون في زهد فاعلم أنهم في سخرة الشيطان. Nah berkata Bandar ujar Sidin, apabila engkau melihat ada orang-orang ahli dunia, orang yang sibuk lawan dunia lalu berbicara tentang zuhud,
Nah, Yazidin ketahuilah bahwa mereka yang seperti itu dalam apa ditundukkan oleh syaitan, diperolok-olokkan syaitan, dipermainkan syaitan. Hanya kadang-kadang penting zuhud tuh hatinya aja. Ya, lu bujur aja, hanya mau hibak amas di tangannya, tetap iya juga kan. Nah, lain orang-orang sekelas Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itulah. Memang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini orang diberi pengarannya kekayaan dunia. Nah, sampai-sampai itu lampu itu gantungan apa lampu itu emas lah, kereta siden itu bannya aja nggak ada emas. Nah, tetapi Sidin ini terbukti betul-betul kadang mencintai dunia itu. Nah, sehingga apa buktinya? Nah, Sidin dunia itu dibagi-bagi akan Sidin. Kada sedih, Sidin kehilangan dunia tidak membuat Sidin sedih. Dapat dunia kada membuat Sidin senang keterlaluan. Nah, ini bukti kada mencintai dunia. Nah, ini kada bunyi zuhud kada cinta lawan dunia hilang sejuta ya 2-3 hari kada guring mikirakan itu maramput benar itu. Wa qalayatan man aqbala ala dunya ahraqathu niranuha yani al-hirsu hatta yusiru ramadan. Wa man aqbala ala akhirah sapathu biniraniha basara sabiqata dhahabin yuntafa'u bihi. Wa man aqbala ala Allah azza wa jalla ahraqathu niranu tauhid basara jawahira la hadda liqimatihi. Nah, berkata pula Bandar, saya Bandar lah. Siapa Jazidin yang berhadap kepada dunia, jadi kita orang ini fokus terhadap dunia, maka dia akan dibakar oleh api dunia. Apa maksudnya? Nah, maksudnya ketamakan terhadap dunia itulah yang membakar dia sehingga jadilah mereka itu menjadi abu, jadi habuk. Dan siapa yang berhadap kepada akhirat, jadi kita fokus terhadap akhirat, maka api akhirat itu akan membersihkannya sehingga jadilah ia lempengan emas yang bisa diambil manfaat. Nah, kayak emas itu kan asalnya orang mendulang itu bercampur-campur lawan apa, lawan pasir lawan apa lah itu. Nah, kemudian di air laksa itu kan memisahnya, nah, kemudian dibakar untuk membuang kotoran-kotoran yang tersisa, itu untuk memurnikannya. Nah, siapa yang berhadap kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan dibakar oleh api tauhid. Nah, sehingga basara jawahira jadilah ya permata-permata la adda likimatihi yang tidak ada batas bagi harganya. Artinya permata yang mahal sekali. Ini tidak ada batas harganya. Hanya urusan permata ini tidak ada standar harganya. Itulah hanya bilainya banyak duit senang ditukarinya larang. Nah, ada lain emas itu kan segram berapa itu ada standarnya. Nah, kalau kintan itu ya kadang-kadang ganalnya sama, ya itu beda harganya. Wa qala aliyun karamallahu wajhahu nama dunya sitatu asya mat'umun wa mashrubun wa malbusun wa markubun wa mankuhun wa mash'umun wa mashmumun. Wa asyraful mat'umati al-asal wa huwa madzakatu dubab wa asyraful mashrubat al-ma wa yastawi bihil bar wal fajir wa asyraful malbusat al-harir wa huwa nasjududatin wa asyraful markubat al-farasu wa alaihi yaqulur rijal wa asyraful mankuhat al-mar'atu wa hiya mubalun fi mubalin wa annal mar'ata la tazayyanu ahsana syai'in minha wa yuradu aqbahu syai'in minha wa asyraful masmumat al-misku wa huwa dam. Dan berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, hanya saja dunia itu 6 macam, disimpulkan tuh 6 macam dunia ini. Nah, yang pertama makanan.
yang kedua minuman, yang ketiga pakaian, yang keempat kendaraan, yang kelima bini atau laki. Nah, yang keenam apa? Kelezatan dalam penciuman. Nah, ini nang dicium ini bau-bauan ceritanya. Nah, jadi enam itu aja ngaran dunia nih ringkasnya adalah. Nah, lalu jersidin nang paling mulia dari makanan itu adalah madu. Wah, ini karena madu ini asal nang asli ya tapi ya. Nah, di Quran itu dijelaskan tentang madu fihi syifa'ul linnas. Dalam madu itu terdapat obat yang menyembuhkan dari berbagai macam penyakit manusia. Nah, ini kemuliaan madu. Tapi ternyata madu yang makanan yang paling mulia wa huwa madzaqatu dzubab, ternyata itu hurungan lalat. Madu ini dihurung lalat. Nah, artinya kita makan madu itu sama lawan lalat hobi berarti ya. Nah, itu yang paling mulia sudah. Wa asyraful masyrubat, adapun minuman yang paling mulia itu alma, banyu putih. Nah, ini banyu putih ya. Lain tuh kekampangannya kopi, teh dan sebagainya. Nah, asalnya banyu putih ya. Oh ya, nggak ada dari banyu putih, ya gula kopi. Nah, tetapi banyu putih ini wa yastawi fihil baru wal fajir bersamaan, jadi banyu putih ini sama selera orang nang baik. Banyu putih juga orang nang jahat penjahat ya minum banyu putih juga sama. Nah, jadi artinya kita kalau diperbanggakannya minumannya minuman orang baik, minuman orang jahat sama. Wa syarabul malbusat. Nah, yang ketiga pakaian. Nah, ini pakaian yang paling mulia itu al-harir, adalah kain sutra. Nah, ini paling larang. Nah, ini variasi juga sutra ini. Nah, cuma sutra ini terkenal dengan kelembutannya dan kenyamanannya. Dan sekaligus ada khasiatnya. Nah, jadi kalau orang begatalan itu maka kain sutra bisa sembuh tanpa obat yang lain, cukup kain sutra itu. Nah, makanya lelakian pun boleh pakai kain sutra kena, tapi ada hajatnya karena gatalan misalnya, lah boleh karena bisa jadi obat. Atau untuk perang karena boleh kan, karena kain sutra ini meskipun tipis lembut itu lah, tetapi namun kada telak benar senjata itu kana itu bisa apa ngarannya ada menyibet apa kada lupa. Nah, kecuali nang bujur kanannya. Nah, tetapi kain sutra yang paling mulia tadi, pakaian yang paling mulia adalah kain sutra, wahwa nasjududatin, ternyata dia tenunan daripada hulat. Namanya itu dari ulat sutra. Nah, ulat memang ulat. Ada anunya, ya kayak ibarat laba-laba itu, nah anunya itu maknanya, anunya sarang laba-laba model kayak itu kan. Nah, itu nang diambil kena, tapi ini lain laba-laba, ulat sutra. Menghasilkan itu. Nah, ulat itu kan sesuatu yang hina. Nah, kemudian yang keempat, kendaraan. Wa asyraful markubat, kendaraan yang paling mulia al-faras, itu adalah kuda. Nah, ini karena di zaman dahulu lah kendaraan orang itu 3 macam yang masyhur zaman Nabi itu ada kuda, ada onta, ada himar. Nah, bila kuda ini lah itu kendaraan orang sugih. Nah, bila onta ini kendaraan orang tingkat menengah. Nah, ini biasa pengusaha, pedagang dan sebagainya itu kendaraannya onta. Nah, bila himar ini kendaraan orang miskin. Nah, itu anunya zaman dahulu lah. Nah, jadi artinya kuda yang paling mulia di antara itu.
tetapi wa alaiha yaqtulur rijal atau yuqtalur rijal, di atas kuda itu sering dibunuh orang-orang yang perang itu. Perang itu berkuda, nah biasa terbunuh di atas kuda. Nah, kemudian yang kelima, wa asyraful mankuhat, nah nang paling mulia nang dinikahi itu adalah perempuan. Wa huwa wa hiya mubadun bi mubalin, maka perempuan itu mubadun bi mubalin. Nah, bahasanya makin bertuah makin apa? Ya kayak ibarat pakaian nih buruk juga. Mubalun itu buruk, pakaian buruk tuh lusuh. Nah ini lagi anung beneran bina. Dia aja merayuan pulau kadap sudah tua kada berfungsi lagi. Nah, lusuh tambah lusuh jadi gitu ketuhan ini tambah kandur bahasanya. Dan bahwasanya perempuan itu lah inya menghias diri dengan sesuatu yang paling bagus, ya. Nah, tetapi yang dikehendaki dari yang paling bagus itu ternyata nang paling buruk, nang paling apa? Paling jahat. Wah, jadi ya bang, pakaian bagus, muha bagus ya. Hanya nang diunting orang pengamihannya juga. Nah, itu aja sudah. Ya Allah. Nah, kemudian yang keenam, tadilah dunia itu adalah bau-bauan. Nah, jadi yang paling mulia dari bau-bauan yang dicium itu adalah bau misik. Nah, ini ada minyak harum misik. Nah, ini minyak kasturi. Nah, tapi ini ada yang asli. Asli ini larang benar harganya. Ini dipakai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Anda ulun dengar kabar lah. Itu yang memakai yang asli di zaman-zaman kita ini itu Sayyid Maliki, Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Nanti Sidin memakai minyak wangi misik yang asli. Wallahu alam harganya cuma dihitung-hitung Sidin tuh sekali menculit. Nah, ini yang kita pakai minyak harum itu lah. Nah, biasa kayak itu sekali menculit, pakai itu harganya sekitar 7 juta 8 juta sekali ini. Jangan Sidin nukar sebotol itu berapa juta harganya. Nah, itu di sebotol itu berapa kali menculit habis. Nah, jadi dihitung rata-rata sekitar 7 atau 8 juta sekali ya, Ben. Kemudian misik 3.000 segramnya ngerampet. Sebenarnya banyak tingkatannya lah. Belum pernah menukar di Mekah itu yang ya 3 gram lah, botolnya itu duit kita sekitar 300.000, berarti segramnya 100.000. Nah, ternyata itu pada tapi asli juga. Ya. Nah, ini misik ini yang asli itu dari Kijang lah. Dari Kijang. Kijang itu ini biasanya zaman Nabi Adam dulu lah. Nabi Adam itu diturunkan dari surga ke bumi. Pada ada manusia di bumi ini lagi lah. Sidinnya seorangan lawan bini Siti Hawa cuma terpisah. Nabi Adam ini di India. Nah, tapi sekarang lebih tepatnya di Sri Lanka. Karena India itu luas dahulu. Ini pecah Sri Lanka, pecah kemudian Bangladesh.
pecah. Itu dahulu India, Pakistan itu pun masuk India dulu. Oh, ini pecah. Bahkan musuh benernya non India itu Pakistan. Karena India pun Hindu lah banyak, kalau Pakistan itu Islam. Nah sementara Siti Hawa itu di Jeddah. Nah jadi Nabi Adam ini diturunkan dari surga ke bumi, adalah nah menangis sedih apa ngarannya menyesali dosa itu yang pertama, yang kedua kesunyian seorangan kederkawan lagi lah. Nah lalu kijang, sekelompok kijang ini melihat Nabi Adam ini menangis seorangan, lalu diparakinya, dihiburnya oleh beberapa ekor kijang. Nah lalu Nabi Adam ini terima kasih benar ada yang menghibur. Lalu dipusut Nabi Adam awak kijang-kijang itu tadi lah. Nah timbullah cacukuan model kulit tapi wadah minyak misik ini. Nah lalu kijang-kijang yang lain ini melihat, kenapa bagian nikam ini aneh lain pada kami. Ini ada cacukuannya itu lah. Wah jarang yang ini kami berpisah, kami dipusut Nabi Adam tadi. Nah timbul ini. Lalu kijang-kijang yang lain ini datangan kepada Nabi Adam minta pusut juga. Sekalinya kada timbul. Dipusut-pusut aja cuma kada ada cacukuannya. Nah kenapa? Karena yang pertama ininya kada mengharap itu. Inya memang ikhlas menghibur Nabi Adam. Nah sehingga dianugerahi Allah kemuliaan pisian cacukuan yang berisi minyak misik inilah. Nah ada yang kelompok kedua ini tujuannya supaya dapat kecukupan, berarti ada ikhlas. Nah ada timbul. Nah maka disebutkanlah bahwa keturunan dari beberapa kijang yang dipusat Nabi Adam yang timbul kecukupan itu, nang sampai hari kiamat itu berisian kecukupan itu yang menghasilkan minyak misik. Bila lain dari keturunannya itu ada juga kijang itu ada aja kecukupannya itu. Nah ini kada banyak itu 4-5 ikung aja waktu itu riwayatnya kijangnya itu. Nah cuma itu ada aja lah, cuma artinya kada banyak langka lah. Nah jadi itu apa bau yang paling wangi, paling harum gitu lah. Ini karena baunya ini mirip-mirip lawan bau badannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi misik itu wahwadam, dia ternyata adalah darah. Jadi ini darah kijang lah, cuma masuk dalam cupu-cupuan itu tadi, itu berubah jadi minyak misiknya kental, putih warnanya, kental. Makanya ada kawal malah minyak harum pakai yang bergulir-gulir itu, harus bercucuk itu anunya, wadahnya itu. Nya kental. Nah jadi artinya 6 hal dunia itulah yang paling mulia, sekalipun ternyata yakah masih ada apa namanya kekurangannya. Itu kalau makanan tadi madu, kekurangannya madu itu rancak dihurung lalat. Nah kalau minuman banyu putih, ternyata banyu putih ini bersamaan lah, orang baik, orang jahat, orang beriman, orang kafir sama pada minum banyu putih. Pakaian itu dari sutra yang paling mulia, ternyata sutra ini hasil tenungan dari ular. Nah kemudian kendaraan itu kuda, ternyata justru di kuda itu banyak orang-orang yang berperang itu mati di atas kuda. Nah kemudian bebinian nong kahaba yang dinikahi paling mulia bebinian, ternyata bebinian ini makin tua makin pekandur juga sekalinya. Nah kemudian bau-bauan yang paling mulia yang adalah misik, ternyata misik itu pun dari darah. Nah meskipun ini kena hukumnya suci, karena Nabi sendiri yang memakai misik itu.
Padahal itu dari darah sebenarnya. Nah, kemudian al-babu sani wa salasuna fi dzammi dunya aidan, bab yang ke-32 tentang tercelanya dunia pula. Nah, jadi ini bab tentang tercela dunia ini ada beberapa bab di sini. Nah, ini saking apa Imam Ghazali ini panjang lebar membahas tentang tercelanya dunia supaya kita jangan terlalu mencintai dunia. Wala ba'dhum ya Yohanas imalu ala muhlin wa kunu ma'allahi ala wajalin wa la tagtaru bil amali wa nisyanil ajal wa la tarkanu ila dunya fa innaha gaddaratun khata'atun kata zahrabat lakum bi gururiya wa patanatkum bi amaniha wa tazayyanat li kitabiha li khutabiha fa asbahat kal arusil mujliyatil uyun ilaiha nazirah al uyunu ilaiha nazirah wal qulubu alaiha aqibah wa nufusu laha asyika maka min asyikin laha kutila qatalat wa mutmainin ilaiha khadalat fanzuru ilaiha bi'inil haqiqati fa innaha darun kasirun bawaikuha wa zammaha khaliquha jadiduha yabla wa mulkuha yabna wa azizuha yadhillu wa kasiruha yaqillu wa wudduha yamutu wa khairuha yafutu. Fastaiqizu rahimakumullah min ghaflatikum wantabihu min raflatikum qabla ayyuqala fulanun alilun mudannibun zakilun fa'ala ala dawai min dalilin aw hal ila tabibi min sabilin patud'a lakal atiba wa la yurjalaka syifa summa yuqalu fulanun awsa wa limalihi ahsa summa yuqalu kasakula lisanuhu kama yukarrimu ikhwanahum wa la ya'rifu jiranahu wa harafa inda dalika jabinuka wa tatabaha aninuka wa sabata yakinuka wa tamahat jufunuka wa sadakat zununuka wa talajala jalisanuka wa baka ikhwanuka wa qila laka hadha ibnuka bulan wa hadha akuka bulan wa munita minal kalam fala tamtiku wa kutima ala lisanika fala yantariku summa halla bikal qada'u wa antaza'at nafsuka minal a'ta summa arajab uriya biha ila samai fajtama'a inda dalika ikhwanuka wa udirat akwanuka bagasaduka wa kafanuka panqata'a waduka wastaraha usaduka wansarafa ahluka ila malika wa baqita murtahinan bi amalika. Nah, berkata sebahagian ulama, wahai manusia, nah, beramallah ala muhlin dengan perlahan-lahan santai, jangan tergesa-gesa tapi jangan parai beramal, ya, jangan kosong. Dan jadilah kamu daripada Allah Ta'ala itu ala wajalin atas rasa takut di hati kepada Allah Ta'ala, dan janganlah kalian tertipu dengan angan-angan dan melupakan ajal kematian. Dan janganlah kalian rukun kepada dunia. Kenapa? Karena dunia itu penipu yang ulung. Gadaratun fadatun sama. Nah, sungguh dunia itu menghiasi dirinya bagi kalian dengan segala tipu dayanya. Dan dunia itu memfitnah kalian dengan angan-angan yang diberikannya. Dan dunia itu menghiasi diri bagi orang-orang yang mau melamarnya. Nah, ya, dunia ini model kayak bebinian bungas, ya, ini seksi banget supaya orang handap loninya. Ada kisah Isra Mi'raj itu lah, Nabi itu ketemu lawan bebinian. Alaiha kullu zinah asiratun zira'aiha, bebinian ini menyingsingkan lengan bajunya. Jadi kita baju handap, ya kan? Alaiha kullu zinah, yang ia memakai segala macam perhiasan. Nah, tetapi sikap Nabi kala itu lah, falam yaltafit ilaiha, Nabi tidak menoleh kepadanya. Nah, dalam sarahnya, la biqalbihi wala bi ra'sihi wala bi ainihi,
Nabi tidak menoleh kepadanya baik dengan hatinya kada jua, lawan kepala kada jua, tapi paling bahasa kita itu ada. Ini akun aja di YouTube tuh rancak ada nonton cabur ke sungai, nonton paling lihat ini. Ini ada wala birabi ainihi dan tidak pula dengan matanya. Oh, jadi Nabi ini lurus saja, cuma tercangangi sekali itu kan sudah. Nah betapun Nabi lawan Jibril siapa binian itu? Binian itu mengiau-ngiau lagi lah. Nah ujar Nabi lawan Jibril siapa binian itu? Nah ujar Jibril itulah gambaran dunia. Jadi dunia ini kalau dipandang sekilas itu bungas benar yang membuat orang semua tertarik. Nah tetapi kalau diperhatikan, nah artinya diteliti, oh ternyata dunia ini tidak lebih dari sekedar seperti bangkai yang berbau busuk. Nah cuman dunia ini itu dia menghiasi diri, yang ibarat bebinian tadi bunga sebanar sehingga banyak orang yang meminang dia. Fasbahat kal arusil mujriyatil uyun. Nah, maka jadilah dunia itu seperti pengantin, nah, yang menampakkan matanya, yang menampakkan diri, jadi kita berpakaian seksi, al uyunu ilaiha nadhira, maka segala mata memandang kepadanya dan hati itu tertahan kepadanya dan nafsu itu asyik kepada dunia ini. Maka berapa banyak orang yang asyik terhadap dunia, artinya sangat mencintai dunia. Nah ini kekalat yang dibunuh oleh dunia itu sendiri. Nah makanya di zaman Nabi Isa itu kan, kisah orang cinta lawan dunia. Ada orang mengiringi Nabi Isa ini kan pengembara. Nah, nyasidin ke debisan rumah, pokoknya di jalan tiap hari, jalan aja terus itu kan. Nah, ada seorang pemuda yang mengiringi Nabi Isa. Sudah mengiringi ini, lalu Nabi Isa ini ada bisian roti 3. Nah, ujar Nabi Isa nih kita berdua bagi sebuting seorang roti ini kan. Nah, si labihannya sebuting. Nah, labihan ini kan aja dulu pokoknya bagi sama dulu sebuting seorang. Sudah tinggal Nabi Isa yang sebuting tadi. Nabi Isa nih hendak mengambil banyu ke sungai, turun ke sungai. Sekali naik hilang nang sebuting labihannya tadi. Takut nih Nabi Isa, siapa yang bisa mengambil? Udah tahu ya, udah nyata banyak ada orang berdua aja itu kan, maka kada tahu pasti sudah ingin mengambil. Nah cuma Nabi Isa nih biar aja sudah kita tahu, sudah beberapa kali ditakuni tetap kada tahu jawabannya. Nah akhirnya Nabi Isa ini dapat emas, bagi lagi emas, bagi 3. Nah lalu ujar Nabi Isa, bagi 2 kan si labihannya sebagian nenek, yang sebagian nenek biasan nang mengambil roti semalam. Pada mengancap mengaku lagi. Nah itu sama aja nang kayak kisah di taksi itu bekantut. Ada yang mengakunya, jar supir siapa mengaku bekantut gratis, sudah angkat tangan masing-masing. Tadinya dah pun mengaku. Nah akhirnya diambilnya 2 bagiannya. Nah ujar Nabi Isa, sudah aku tak perlu emasnya, ambil juga senikam semua bagian Nabi Isa menjawabnya juga. Nah tetapi kan Nabi Isa karena berkhianat susah loh aku, ada kawal lagi mengiringi aku, ada bapak yang nyanyi sudah sugih gitu ya. Tapi akhirnya apa? Terpisah loh Nabi Isa. Lalu ada 2 orang perampok. Nah, ini membawa emas banyak banget dirampok orang. Nah lalu ini merasa hendak melawan berkelahi lawan perampok. Ini perampoknya berdua. Harapan kalah seorang, baik nego aja sudah. Nah ujarnya ini aja
Kita bagi tiga aja emasnya, kada perlu kita berkelahi. Bagi tiga, bagi tiga emas. Ujar perampok, oke. Akhirnya apa? Sudah bagi tiga, pur kawan ya kan, lawan perampok deh. Nah tetapi emas banyak, parut lapar, cari makanan. Nah, salah satu dari kita ini harus cari makanan. Kayak apa? Ada apa? Emas banyak. Tulak belas rekong ke kampung, ya kan? Mencari makanan, nukar makanan. Lalu nang nukar makanan ini berpikir, baik kuracuni aja makanan nenek, gasan berdua, nih kan? Jangan bertiga, jadinya seikong nukar makanan berdua bertinggal. Ujar nang nukar makanan ini, baik diracuni aja matian nih nang berdua itu makan ini ya. Aku seorangan menguasai emas tadi. Nah, pintar juga ini, tapi pintar dalam kejahatan. Tapi nang berdua bertinggal ini akhirnya berunding. Ujarnya, kita berdua lebih baik kita bunuh aja kita bila datang nang nukar makanan tuh. Jadi bagian asalnya bagi tiga jadi bagi dua kan. Sama pada rencana jahat ya kan. Nah, akhirnya sudah makanan diracuninya, ringkas cerita ya kan, diracuninya. Nah ini siap sudah, pas datang bawa makanan, mau joki makanan, makan aja. Timpasnya mati, nang tukar makanan tadi. Lalu tersisa berdua lagi kan. Makanannya ada bawaannya. Nah, kita makan aja sudah tempuluk kan, makan sekalian kena racun pada mati pada tiga. Nah, mbah itu kada lawas nah bisa lewat ke situ, melihat emas, tumpukan emas tadi ada, nah orangnya bertiga mati di sekitarnya. Nah, inilah ajar Nabi Isa pelajaran bagi orang-orang yang terlalu tamak, terlalu serakah terhadap dunia. Dia akan celaka sendiri dengan dunia itu. Ada denang manunya, Nabi Isa memang orang zuhud terhadap dunia sih, dia tidak ada perlu itulah. Nah, Haji Muhyiddin sudah mencium kawan ini ahli dunia juga, rote aja disempol ya. Nah, jadi lah berapa banyak orang yang mencintai dunia itu dibunuh oleh dunia. Nah, itu maksudnya dia mati sebab dunia itu. Dan orang yang tentram dengan dunia itu dihinakan oleh dunia. Maka lihatlah kepada dunia itu dan nasihati dia inilah dengan pandangan hakikatnya apa dunia. Kenapa? Karena sesungguhnya dunia itu adalah satu negeri yang banyak sekali bahwa ikuha itu hal-hal yang tidak menyenangkan, rintangannya itu banyak banget. Nah, sehingga kenikmatan dunia itu kadada yang murni. Pasti ada mengakibatkan, ini makan apakah, makan durian nyaman benar aja. Nah, isok bisa masuk rumah sakit sampai 3 biji. Meskipun waktu makannya kenyamanan lah, tetapi artinya mengakibatkan penyakit gitu kan. Nah, jadi sehingga di dunia ini tidak ada kenikmatan murni itu. Dan dunia itu telah dicela oleh penciptanya sendiri, yaitu Allah Ta'ala. Jadi duhai yabla, nang hanyar dunia itu satu saat akan ini menjadi lusuh buruk gitu nah. Wa mulku hayafna, kekuasaan di dunia ini sementara japana. Dan yang mulia daripada dunia itu satu saat akan menjadi hina. Ini mulia waktu jadi Nah, jadi pejabat dia aja kan dimuliakan orang yang sudah pensiun gitu akhir-akhirannya lagi. Nah, kok waktu menjabat kayak hantu juga kelakuan. Wa kasiru hayakil, dunia itu banyak tetap sedikit. Kenapa? Karena orang yang memilikinya rasa kada cukup terus. Padahal bisa dunia ini berapa miliar, berapa triliun lah.
tapi perasaannya sedikit lagi, soalnya keinginannya 10 kali lipat lagi dari itu. Nah, itu orang miskin. Wudduha yamutu. Nah, kasih sayang di dunia ini akan mati, wa khairuha yafut, dan kebaikan dunia itu banyak yang lepas dari kita. Fastaiqidu, maka sadarlah, bangunlah kalian, rahimakumullah, mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada kalian, jadiin min qablatikum. Jadi bangunlah, sadarlah kalian daripada kelalaian kalian. Wantabahu min raqdatikum, dan bangunlah kalian dari tidurnya kalian sebelum dikatakan orang bahwa si fulan tuh sudah berpenyakit garing, mudnifun sagil, adalah dia punya penyakit berat. Biasa Tuhan ini ada aja penyakit. Nah, maka apakah ada obatnya yang menunjukkan yang bisa mengobati? Nah, kemana-mana mencari apa obat, adalah au hal ila tabibin sabil, atau adakah jalan untuk mendatangi dokter? Fatud alakal atiba, maka dipanggillah dokter-dokter ini untuk mengobatimu. Tapi ternyata wala yurja laka syifa, tiada diharap bagimu kesembuhan, sudah parah benar penyakitnya. Nah, kemudian limbahnya garing-garing, dikatakan fulanun ausa, si fulan telah berwasiat. Nah, kalau berwasiat itu berarti parak jiun sudah. Karena arti wasiat itu lah, itu orang parak mati itu apa wasiatnya itu parak mati berarti. Walimalihi aksa, dan inya sudah menghitung-hitung berapa hartanya. Ini berapa nang pacangan diwasiatakan, ini masih mendingan namun sempat berwasiat. Nah, wasiat itu paling banyak mana sepertiga dari hartanya itu diwasiatkan untuk wakaf ke masjid, ke pesantren atau apa itulah. Nah, itu dianjurkan sebelum mati, tapi jangan lebih dari sepertiga. Soalnya semuaan diwasiatkan, ahli warisnya lagi kasihan. Jadi hanya sekali ditinggal untuk ahli waris, sekali diwasiatkan. Nah, kemudian imbah itu sudah berwasiat, dikatakan sudah berat lidahnya, maka kada kawa lagi bepandir lawan kakawanan lawan dan sanak, dan bahkan kada pinandu lagi lawan tetangga. Siapa aja tahu juga ya. Cuma hingga mata hingga lawang, nah itu sudah malaikat Azrail sudah datang. Cumanya aja nang melihat, yang lain gak ada. Lawan tetangga kada pinandu. Nah, kemudian dahinya pun bepaluhan ketika itu. Nah, kemudian suara aduh-aduhnya pun bersambung-sambung. Menderahing jarang berumbai itu kan. Nah, kemudian hampir dipastikan kematiannya, yakinuhu itu tafsirnya mautuhu, kematiannya. Nah, itu kemudian matanya pun sudah terpejam dan sangkaanmu pun benar. Artinya bahwa kematiannya memang sudah dekat. Wa talajjala lisanuka, dan lidahmu pun menjadi keluh, kada kawa pandir lagi. Nah, kemudian menangislah kekawanan, ya kan? Dan sanak menangis. Lalu dikatakan kepada engkau, nah ujar orang ini anak hikam si fulan, gak ada pinandu lagi. Sudah parak benar, ini dan sanak hikam si fulan, gak ada pinandu juga. Nah, kemudian engkau pun tidak bisa berbicara lagi, ya kan? Fala tamtiku, dicegahlah engkau dari bicara, maka engkau tidak bisa bicara, dan ditutuplah atas lidahmu sehingga lidahmu tidak bisa terlepas lagi untuk berbicara. Nah, ada kawa menjadi kita tuh kajar sudah lidah lah, ada kawa berpandir lagi. Nah, kemudian turunlah kepadamu itu takdir Allah Ta'ala kematian. Wantazat nafsuka minal adha, maka dicabutlah rohmu dari anggota badan. Jadi nang terpisah pemulaannya dicabut nih di ubun-ubun, nah jadi nang lepas pemulaan tuh ujung batis, hanya ditarik, nah ya ujung batis ini benaik gitulah, itu masih diterima taubat. Tapi bila sudah sampai di tenggorokan aja lagi, ke sisa ini tenggorokan ke atas saja lagi, nah itu taubat tidak diterima lagi.
Suma urija biha ila sama. Nah, kemudian rohmu itu diangkat ke langit. Nah, maka ketika itu berkumpullah ya kekawanan dan sanak ini melihat jasad yang mati sudah tergeletak. Nah, kemudian didatangkan kain kafanmu, kemudian engkau pun dimandikan dan dikafani. Nah, kemudian putuslah ya kan orang-orang yang sering mengunjungimu itu terakhir sudah ada lagi bertetamuan nih bah itu hendak bertamuan ninggali surat kau aja bang hendak bertamuan mati juga kayak aku ya ya lama lagi lah. Nah, kemudian istirahatlah orang-orang yang dengki lo nikam ampihnya. Asalnya ya orang karena pesugihan misalnya banyak benar yang iri dengki lawannya imbahinya mati. Nah, istirahat yang lain. Janak tuh udah guring asalnya tapi kalau guring behiri loninya. Nah, kemudian keluarga pun bulikan, ya kan? Kemana bulikannya? Merebutakan harta igam. Nah, sementara igam tersandar dengan amal igam dalam kubur ini. Artinya tersandar itu dimintai pertanggungjawabannya. Nah, harta igam akan dirabutakan. Nah, jadi ya lawan dunia itu sesada-sadangnya aja, jangan terlalu berambisi. Nah, kumpulkan dunia sebanyak-banyaknya, mati ditinggalkan juga jadi rabutan. Bahkan ini kadang-kadang berabutnya kada nyaman didengar. Ya kada dibagi sesuai ilmu faraid, ilmu waris itu damai kan nyaman juga. Nah, ini kada berkelahi juga berabot nenek. Nah, ini akhirnya keluarga itu pecah gara-gara harta. Nah, mati itu menyesal jaka tahu jangan ditinggali sedikit-sedikit harta bari ya supaya nyampur. Tapi kena kau pandir juga lagi. Nah, itulah tercelanya dunia itu. Nah, ini panjang banget ini membahas masalah dunia dan beberapa bab di kitab ini tentang dunia. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kesalahan serta kekurangan kita zahir dan batin, berikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan ilmu yang luas lagi bermanfaat. Kita bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan benar, mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surga bi ghairi hisab. Bisirrin nabi wa alin nabi wa bisirri suratul Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله في هدى واجعلنا ممن يسارع في رضا مولاه وليا سوى مولاه واجعلنا ممن خلق وامرك وعصى حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لك الرسول ولك الرسول طلب العلم وبنا شر ومن جميع الطاعات ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين اللهم صل على